Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bung Du. Kali ini Bung Du akan memberikan tutorial bagaimana cara mengimport soal yang masih dalam format BNK ke sistem e-learning Moodle. Penasaran? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Du supaya channel ini lebih baik lagi ke depannya. Mari kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka file BNK-nya. Ini dia. Ini contoh soal fisika ya. Oke, jadi ini formatnya masih BNK karena menyusun soalnya menggunakan aplikasi ExamView. Oke. Nah, jangan lupa di bagian akhir di 5 soal terakhir ini guru yang bersangkutan membuat soal multiple response atau dalam bahasa kita istilahnya adalah pilihan ganda kompleks, di mana siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau di soal-soal sebelumnya itu satu soal satu jawaban gitu ya, tapi di soal multiple response satu soal itu bisa lebih dari satu jawaban. Nah, khusus untuk multiple response kita kasih tanda dulu ya, di setiap soalnya kita kasih tanda dengan PGK. Kita tebalkan saja ya. Begitupun yang di sini di soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Dan di soal terakhir nomor 5. Setelah kita menambahkan PGK, apa sih tujuannya kenapa kita harus menambahkan PGK? Adalah ketika kita mengimport file BNK ini ke sistem Moodle, maka si soal multiple response ini akan bisa jelas terdeteksi begitu dengan memberikan kode PGK. Tapi jika tidak diberikan kode PGK, itu bisa random di tampilan di Moodle-nya nanti gitu ya. Itu poin pertama, alasan kenapa kita mengedit memberikan kode PGK, pilihan ganda kompleks. Nah, setelah seperti ini kita klik file, kita ekspor, pilih Blackboard 7.1 sampai 9.0 ya, file, export, Blackboard. Oke, kita tulis misalkan di sini tadi adalah ujian sekolah fisika 2021 misalkan gitu ya. Oke, kita copy ya, kita blok, terus kita copy, terus kita save. Nah, paste di sini, tempel juga di sini, tempel. Oke, biarkan dia mengekspor. Oke, kalau sudah, kita masuk ke Moodle-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal beranda di sistem Moodle e-learning SMA Negeri 60 Jakarta. Kita input username dan password. Oke. Nah, ini adalah beranda atau dashboard ketika kita sukses login ya.
Kita masuk ke course, kita misalkan kita taruh di sini ya, ujian sekolah. Oke, kita taruh di sini ujian sekolah 2020-2021. Yang tadi fisika berarti masuknya ke IPA. Oke. Turn editing on, jangan lupa. Gitu ya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan baru ya. Oke. Kita tambahkan baru, kita klik quiz. Ya, kita add. Oke. Nah, judulnya ini kita kasih nama US 2021 Fisika. Nah, ini kan tanggal 22 Maret, maka timingnya kita atur di sini, enable semua. Tanggal 22 Maret ya. 22 Maret. Oke, jamnya 7.55, jam 8 sampai jam 10. Jadi sampai 10:05. Di sini kita atur 120 menit. Gitu. Lalu grade ini kita kasih 1 kali kesempatan saja untuk siswa dalam mengerjakan kuisnya. Review option, nah ini perlu yang dikasih tanda centang hanya 2 saja, the attempt sama marks. Yang lainnya jangan dikasih centang. Oke, setelah itu save and return to course. Nah, karena ini masih hidden ya. Oke, kita klik kuisnya. Nah, ini karena belum ada ya, no question have been added. Oke, maka kita klik question bank, kita klik import, kita klik Blackboard. Nah, ini apa pilihannya? Karena tadi pada saat di BNK filenya kita ekspornya ke Blackboard ya, maka di sistem Moodle-nya ketika import pilih yang Blackboard juga gitu. Kita pilih filenya ada di desktop ya. Ada di desktop tadi. Oke. Nah, ujian sekolah fisika. Kita open, upload, lalu kita klik import. Nah, ini sudah terimport 40 pertanyaan. Scroll terus sampai ke bawah, klik continue. Nah, setelah itu kita kembali ke di sini ya, US 2021 Fisika, ke kuis yang kita tadi yang masih kosong nih ya. Kita klik edit quiz, lalu kita add, kita pilih yang from question bank. Oke. Nah, di sini di select a kategori kita pilih file yang kita sudah import tadi, yaitu ujian sekolah fisika yang ini ya. Di sini kan ada biologi, terus materi utama gitu ya. Nah, tapi yang kita sudah import tadi yang fisika, maka yang kita pilih yang fisika, kita klik. Nah, muncullah semua soal yang telah kita tadi import ya. Kita centang aja semuanya. Oke. Scroll ke bawah lalu klik add selected questions to the quiz. Maka soalnya pun langsung masuk ke kuisnya. Oke, kita kasih skor maksimumnya 100, terus kita shuffle urutan soalnya, kita save. Nah, jadi
Kalau si siswa itu bisa menjawab dengan benar ke 40 soal itu, maka skor maksimal yang dia dapat adalah 100. Nah, fungsi ini shuffle ini kita centang adalah supaya tampilan soal di setiap siswa berbeda. Misal, soal tangki air bisa ya tampilannya nomor 1 misalkan. Tapi itu bisa jadi akan muncul di nomor 10 di siswa yang lain, seperti itu. Oke, nah terus kita scroll ke bawah, kita periksa PGK yang telah kita tadi kasih tanda. Nah ini maksud saya. Jadi tadi kenapa alasannya di soal PGK ini kita kasih tanda PGK gitu ya. Di soal multiple response ini kita kasih tanda PGK. Alasannya adalah ketika kita import, nah soal PGK ini berurutan random ya, berurutan. Tadinya dia ada di soal 36 berarti ya, karena 35 pilihan ganda biasa, 36-nya PGK gitu kan. Tapi ketika kita import ternyata ada di soal 25 sampai 29. Nah, khusus untuk soal PGK ini, pilihan ganda kompleks ini kita cek satu-satu. Ya, kita buka, kita cek satu-satu. Oke. Khususnya di jawaban betulnya. Ya. Oke, kita cek soalnya tentang radioisotop kobalt. Nah, radioisotop kobalt bukan nomor 1, ada di nomor. Nah, ini ya, radioisotop kobalt di nomor 4. Opsi jawaban yang benar adalah ada 2, opsi A dan opsi B. Maka di sistem modulnya opsi A dan opsi B wajib 50%. Jadi opsi A-nya 50%, opsi B-nya 50%. Maka ketika si siswa bisa menjawab A dan B, dia mendapat skor 100. Gitu ya, betul. Tapi kalau hanya A saja, berarti dia dapat poin 5. Gitu ya. Nah, terus untuk opsi yang lainnya, opsi C, D, dan E, ini kita kasih skor lawan dari 50, ya adalah negatif 50. Pun begitu dengan opsi D, negatif 50, dan opsi E, negatif 50. Jadi opsi yang benar kita kasih poin 50. Ya, kenapa kok 50? Karena jawaban yang benarnya ada 2. Kalau jawaban yang benarnya ada 3, maka di poinnya kita pilih yang 33. Jadi 100% dibagi 3 berapa gitu. Maka kalau ada 3 jawaban yang benar, kita pilihnya yang 33. Gitu ya. Tapi kalau jawaban yang benarnya ada 4, berarti poinnya adalah 25%. Gitu. Kalau jawaban benarnya 5-5-nya benar, ya berarti 20% tiap opsinya gitu ya. Jadi sesuaikan dengan berapa banyak opsi jawaban yang benar gitu. Kalau opsi jawaban yang benarnya 2, berarti satu soalnya 50%. Gitu ya. Pokoknya disesuaikan saja. Nah, untuk jawaban yang salah itu dikasih, untuk jawaban yang salahnya itu dikasih lawan dari poin yang benar. Kalau poin yang benar 50%, maka poin yang opsi yang salah negatif 50%. Kalau opsi yang benar poinnya 33,3, maka yang salah poinnya harus min atau negatif 33,33. Jadi disesuaikan saja dengan persentase poin benarnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik save change. Nah, berarti soal PGK untuk yang kobalt
Udah, gitu ya. Kita close saja. Kita pilih PGK yang kedua. Sebuah baterai ampere meter urutan soal di Moodle dan di BNK filenya itu berbeda. Seperti ini di Moodle kan baterai ampere meter ini di PGK yang kedua gitu ya. Kita cek, bukan ya, PGK yang kedua bukan tentang baterai, tapi ada di soal pertama. Oke, opsi benar adalah B dan C ya. Opsi benar adalah B dan C. Maka kita opsi B dan C kita kasih poin 50%, sisanya B dan C kita kasih poin min 50%. Ya, begitupun ini, begitupun ini. Kita klik save. Oke, kita masuk ke PGK ketiga. PGK ketiga tentang seorang anak yang menjatuhkan sebuah kayu. Kita cek ada di soal nomor berapa? Oh, di soal nomor 2 ya. Opsi benarnya adalah A dan C. Berarti opsi A kita kasih 50%. Opsi C kita kasih 50%. Opsi lainnya kita kasih negatif 50%. Oke, kita save. PGK ketiga selesai. Kita masuk ke PGK keempat. 1, 2, 3, 4. Kita masuk ke suatu gas ideal. Suatu gas ideal itu ada di soal nomor ini ya, nomor 5 ya. Opsi benarnya adalah opsi B dan C. Berarti opsi B kita kasih 50%, opsi C pun kita kasih 50%. Opsi lainnya kita kasih negatif 50%. Pilih yang berlawanan dengan opsi betul. Kita klik save. PGK keempat selesai, kita masuk PGK terakhir. Ini. Oke, PGK terakhir tentang pesawat dapat mengudara di angkasa. Ya, soal di BNK-nya nomor 3. Opsi benarnya adalah B dan C. Kita scroll ke bawah. B dan C kita kasih poin 50%. Ya, B dan C kita kasih 50%. Opsi lainnya kita kasih negatif 50%. Gitu. Kita klik save. Nah, setelah itu ya, kalau kelima soal itu sudah selesai, klik save. Nah, kalau sudah, kita ke US 2021 Fisika. Nah, nanti tampilan seperti ini, sudah tidak ada lagi edit quiz karena soalnya sudah masuk. Kalau kita mau cek, kita klik preview. Kita klik start attempt. Nah, ini soalnya gitu ya. Nah, soal yang PGK yang pilihan ganda kompleks tadi, cirinya adalah selain karena kita sudah kasih kode di soalnya dengan kasih kata PGK, juga di pilihan di sini di opsinya. Kalau yang pilihan ganda biasa maka tulisannya select one, pilih salah satu gitu, maka ini pilihan ganda biasa. Nah, kita random aja ya, kita random aja, ngasal aja ngerjainnya. Kita cek yang PGK-nya ada di, oh ini masih pilihan ganda biasa. Oke, pilihan ganda biasa.
masih. Nah, ini dia. Ini contoh yang PGK. Select one or more. Pilih satu boleh atau lebih dari satu juga boleh. Maka ini siswa bisa memilih semuanya bisa. Memilih 4 bisa, memilih 3 doang bisa, memilih 2 doang bisa. Jadi soal PGK ini punya keistimewaan di mana siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Gitu ya. Selain dikasih tanda di soalnya dengan PGK, di pilihan opsi jawabannya pun tulisannya select one or more. Terus tandanya ini bukan bulat ya, tapi kotak. Kita cek deh soal yang kelima. Nah, kalau yang PG biasa, pilihan ganda biasa, itu bulat lingkaran. Ini hanya bisa milih satu tuh. Kita nggak bisa milih lebih dari satu. Tapi kalau yang PGK, tandanya bukan bulat, tapi dia kotak. Ya, beda ya. Nah, sudah. Jadi, cara mengupload soal dari BNK ke sistem Moodle 60 seperti ini. Demikian tutorial video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bungdo supaya channel ini kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.